Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita pertemuan kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, tema yang kita angkat adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada yang mustahil bagi Allah? Karena Allah ini sering kita jumpai firman-Nya dengan mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan dengan tegas Al-Quran mengatakan wa idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tinggal Allah katakan jadi maka jadilah. Ingat, kata-kata yang diucapkan tidak ada mustahil bagi Allah. Ini menunjukkan, coba kalau saya sampaikan sama ibu bapak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang terbayang apa? Yang terbayang apa? Jujur, kalau saya tanya sama ibu bapak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang terbayang apa? Bunda? Yang terbayang adalah ketenangan dalam hati kita karena kita bisa meminta apa saja kepada Allah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ibu dalam kesulitan apapun, bapak dalam kerumitan apapun, tenang. Kenapa? Tinggal minta kepada Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu intinya, Bunda. Jadi kalau Bunda Ayahanda mengambil tema ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebenarnya adalah tenanglah kalian ini. Sebesar apapun masalahnya, tenang. Hanya tinggal apa? Minta kepada Allah, nanti Allah kabulkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Benar. Bahkan kalau digambarkan, para ulama mengatakan mintalah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena buat Allah tidak ada yang mustahil. Contoh, bentar, kita lihat dulu ini contoh dari mana dulu. Saya akan ambil contoh. Misalnya kita lihat tentang Nabi Zakaria. Bunda, Ayahanda, Nabi Zakaria ini usianya sudah 100 tahun lebih. Ada yang 100 tahun di sini? Bukan, tidak ada. Ya. Yang kedua, bukan, istrinya mendekati 100 tahun, 95 tahun lah. Ada di sini kira-kira 95 tahun? Tidak ada. Sekarang lanjut lagi. Lalu Nabi Zakaria 100 tahun, istrinya 95 tahun atau kepala 9. Lalu apa? Istrinya itu Akim. Akim itu mandul. Jangankan yang 90 tahun, usia yang 20 tahun, 18 tahun, kalau dicek sama kedokteran ini mandul, kira-kira bisa punya anak apa enggak? Mustahil sepertinya, Bunda ya. Ini pun kan sudah mau usianya sepuh, lalu apalagi istrinya mandul, lalu apa? Nabi Zakaria meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil secara pikiran manusia. Minta apa coba Pak? Minta anak. Maka bayangin Bunda, nih lihat dalam surat apa itu? Ada yang tahu surat apa? Surat apa ya? Surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Lanjutkan. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika Nabi Zakaria, kisah ini saat Nabi Zakaria memohon kepada Allah, idnada, ketika dia berdoa kepada Allah, tapi lihat nidaan khafiyya. Doa itu pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Takut didengerin
Doanya itu pelan. Kenapa? Takut didengar sama orang. Kenapa didengar sama orang? Karena kalau didengar sama orang diketawain nanti. Kenapa? Apa doanya? Inna rabbahu nidaan khafiyyan. Lihat. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai rapuh, rambutku sudah mulai putih semuanya. Wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku enggak pernah putus asa untuk meminta kepada Allah. Wa lam akum bi du'ai rabbika syaqiyya. Inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, saya takut enggak ada orang nanti yang akan melanjutkan dakwahku. Iya, yang saya takut itu kalau saya mati, terus yang lanjutin dakwah ini siapa? Dan pun istriku juga mandul. Kalimatnya, iya, lihat kalimatnya. Walam akum bi du'ai rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Lihat Bunda, wa habli min ladunka waliya. Saya minta anak, minta keturunan. Coba cek baik-baik. Nabi Zakaria, istrinya kira-kira berapa tahun? 90 tahunan. Minta kepada Allah pelan-pelan. Ya Allah, saya pengen punya anak. Pelan-pelan. Bayangin kalau ada kakek-kakek 90 tahun, istrinya pun sudah 70 tahun. Ya Allah, saya pengen punya anak. Kira-kira dengar gimana ya? Aneh-aneh aja. Usia segini minta anak. Maka nidaan khafiyah. Kenapa? Kalau Nabi Zakaria meminta lalu kencang suaranya, orang yang dengar akan bilang apa? Ada-ada aja, udah kakek tua begini minta doa, minta anak. Istrinya juga ada mandul, masih minta anak. Bunda, Nabi Zakaria meminta kepada Allah nidaan khafiyah. Itu kalimat. Berarti Nabi Zakaria meminta kepada Allah sesuatu yang apa, Bunda ya? Mustahil. Kalau cara manusia mustahil, tapi buat Allah ada yang mustahil? Tidak. Buat Allah tidak ada yang mustahil. Maka Allah langsung jawab, Ya Zakaria, hai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hai Zakaria, aku kasih putra untukmu, aku kasih keturunan untukmu, namanya Yahya. Jadi nama itu Nabi Yahya belum keluar, namanya sudah ada. Saya paham juga. Maka kalau seandainya Bunda, ibu punya putri, atau sekarang ada orang yang anaknya masih dalam perut, belum keluar, udah dikasih nama, ada nggak yang begitu? Boleh nggak begitu? Boleh Bunda, itu Nabi Yahya. Baru di kandungan sudah dikasih nama. Tapi ada orang itu jangan pamali, belum keluar, belum dikasih nama. Nggak apa-apa Bunda. Boleh nggak dikasih nama sebelum lahir? Boleh. Nabi Muhammad belum dikandung, namanya sudah ada belum? Udah, iya. Sampai dengan mengatakan kata-katanya Nabi Isa, kalimatnya yang membaptismu Ahmad, nanti ada setelah aku namanya Ahmad, belum dikandung. Nabi Yahya masih dalam perutnya, langsung dikasih tahu ini namanya adalah Yahya. Makanya kalau misalnya ada ibu punya cucu atau apa pas dalam kandungan mau dikasih nama, boleh. Namanya siapa? Jangan, kalau masih dalam perut kalau dikasih nama, itu Nabi Yahya sudah dikasih nama oleh Allah. Iya, ya Zakaria, kata Allah, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, doamu dikabulkan. Walaupun kau sudah 100 tahun usianya, istrimu sudah 90 tahun usianya, lalu istrimu dalam keadaan mandul, lalu tulang-tulangmu sudah mulai rapuh, lalu apa lagi? Rambutmu sudah mulai memutih, tapi kau memohon kepada aku, itu mustahil. Usia mandul. Tapi lihat, bagimu tidak ada mustahil. Aku akan kasih keturunan untukmu, namanya Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, dan aku tidak pernah memberi nama atau dunia ini belum ada yang namanya Yahya. Jadi dari sejak Nabi Adam belum ada namanya Yahya sampai nama Yahya itu keluar. Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, maka Yahya namanya. Yang kaget siapa ya? Yang kaget Nabi Zakaria. Hah? Dikabulkan? Hah? Bisa istri saya hamil? Hah? Saya bisa punya anak usia 100 tahun ini?
Kira-kira ibu pernah kaget nggak sesuatu yang diminta dikiranya nggak dikasih pada ternyata dikasih? Pernah kaget begitu nggak mungkin? Pernah kaget? Mungkin ada tuh. Subhanallah, ada sedikit mampir dia. Jadi Bunda, siapa dulu sebenarnya Zakaria ya. Ibu ada seorang kiai ulama, masya Allah, punya putri solehah, baik putri pesantren. Tiba-tiba putri kiai ini dipesantrenkan, udah mah orang tuanya kiai, putri jadi pesantrenkan. Nah, dari pesantren jadi bunganya pesantren, kembangnya pesantren. Banyak yang datang. Akhirnya datang ke kiai. Datang. Pertama kali datang bilang, Pak Kiai, saya ingin melamar putrinya. Kata Pak Kiai, boleh, tapi saya mau nanya, pertama pendidikannya di mana? Saya kuliah ini sampai akhirnya kiainya nanya. Ibunya ada di situ, putrinya pun dengar bilang, kalau kamu mau menikahi putri saya, mahar kamu apa? Berapa mahar? Apa mahar? Kamu mau meminang dan mau menikahi anak saya, maharnya apa? Dia bilang memakan maharnya kira-kira insya Allah sekitar 50 gram logam mulia, lalu dikasih dolar sekian ribu dolar. Akhirnya, terus apa lagi? Pak Kiai mau apa? Kiai nanya, apa lagi? Saya mau minta, kamu apa lagi? Dia bilang, saya akan berangkatkan umroh ini. Apa lagi? Itu dia. Maaf, saya tolak. Ditolak. Kaget putrinya, kaget istrinya. Dia bilang, gak nyangka. Kata istrinya, suami saya ternyata pengen apa? Pengen duit. Karena mahal yang sebenarnya gini. Anaknya bilang, ayah, saya nggak nyangka ternyata ayah ini mata belitan juga ya. Padahal ini sudah begini, ayahnya begini. Dan jawab, beberapa minggu datang lagi, lebih kaya lagi. Pertanyaan yang terakhirnya, sekolah di mana? Di luar negeri, bla 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 semuanya. Kalau kamu menikahi anak saya, mahar kamu apa? Apa mahar? Jawaban, mahar tahu ya. Waktu kemarin itu 50 gram gak diterima. Waktu kemarin itu umur aja gak diterima. Waktu kemarin dolar sekian ribu gak diterima. Dia bilang maharnya 100 gram logam mulia sama 50 gram perhiasan. Udah jadi perhiasan. Dan saya umrahkan Pak Kiai dan Ibu Yai dan putrinya. Dia bilang saya tolak. Ditolak juga. Kaget. Sampai anaknya bilang mengatakan, Pak Kiai ini benar-benar ayah, ternyata ayah ini datang. Entah yang keberapa, ditolak. Akhirnya masyhurnya apa? Kalau mau nikah dengan putri Kiai ini harus banyak duit. Kenapa? Karena mahar 100 gram saja ditolak. Sama, kuliah di mana? Sebutkan kuliah. Kalau kamu menikah anak saya, maharnya apa? Dia bilang mengatakan, maharnya saya cuma bisa janji. Jadi jawab, saya akan mencintai putri Kiai seperti saya. Saya akan mencintai putri Kiai seperti Kiai mencintai putrinya. Saya akan menyayangi putri Kiai seperti Kiai mencintai sama putri. Saya akan menjadi seseorang pengganti Kiai untuk dirinya. Kata Kiai, itu mahar yang paling saya suka. Nikah. Ternyata yang dicari bukan duit, tapi apa? Cinta suami untuk siapa? Untuk anaknya. Karena punten setelah menikah putri ini yang mengurus semuanya siapa bukan? Suaminya kan. Tanggung jawab. Ayah kalau putrinya sudah dinikahkan, itu kepada siapa putri itu bertanggung jawabnya? Suaminya. Maka saya tidak peduli dia punya apa, mahar apa. Yang penting suaminya sayang sama putri saya dan dia berjanji akan mencintai putriku seperti aku mencintainya. Dia akan menjaga putriku seperti aku menjaganya. Dan itu mahal yang harus saya punya. Masya Allah. Lalu dia bilang apa? Ibu orang ini kebetulan salah satu santri yang kami tahu. Dia bilang pada mami-mami, tadinya saya
menikahi putri kiai ini. Ternyata saya hanya minta kepada Allah. Ternyata tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika saya meminta kepada Allah. Itu tidak ada yang mustahil, udah. Yang mahar segini ditolak, ini ditolak. Ternyata dia, coba aja saya datang aja. Cuma ya gimana lagi, ternyata maharnya itu, cintanya itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi sesuatu mungkin kalau saya tanya sama ibu bapak, pernahkah sesuatu yang mustahil ternyata terjadi? Pernah sama ibu bapak? Pernah. Tapi pun itu dipinta kepada siapa? Allah. Contoh sekali lagi tadi Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubasyshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al qablahu syay'an. Aku tidak pernah menjadikan nama itu sebelumnya. Akhirnya apa? Subhanallah, jadilah. Tapi ketika Allah katakan doa dikabulkan, Nabi Zakaria kaget. Jangankan Nabi Zakaria, santri ini pun kaget ketika kiainya mengatakan, saya terima dan tinggal tunggu bagaimana keputusan putriku, tapi aku sebagai walinya setuju. Kalau bisa nikahnya bulan ini. Kaget kan? Kaget. Waduh, dia bercepat nikahnya. Kagetnya luar biasa. Pun sama Nabi Zakaria kaget. Allah kabulkan doa saya. Saya akan punya anak. Usia saya 100 tahun. Lalu apa lagi? Istriku sudah 90 tahun juga. Lalu dalam keadaan mandul, sekarang akan punya anak. Maka kagetnya Nabi Zakaria mengatakan kalimatnya ketika Allah katakan, ya Zakaria, inna nubasyshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al qablahu syai'an. Subhanallah. Kalimatnya ketika mengatakan bahwa Zakaria akan punya anak, Bunda tahu apa yang ucapannya? Nabi Zakaria bilang apa? Nabi Zakaria minta kepada Allah dengan mengatakan kalimatnya. Ketika diucapkan oleh Zakaria, engkau akan punya anak, engkau akan punya keturunan, dan namanya adalah Yahya. Lalu Zakaria mengatakan kalimatnya, ya, apakah aku akan punya anak? Sementara istriku dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Mandul. Subhanallah. Maka jawaban Allah pun sangat indah sekali. Kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qabli syai'an. Subhanallah. Dengan mengatakan itu gampang buat Allah. Ketika Allah ingin menjadikan pengabulan doa, semuanya akan bisa tuntas dan semuanya akan bisa selesai. Ini doanya siapa, Bunda? Zakaria. Nah, Bunda, kita ambil dulu nih. Ibu pernah dengar bedanya doa sama munajat? Apa bedanya doa sama munajat? Pernah kata-kata munajat? Dan ada pernah kata-kata doa? Apa coba bedanya doa? Apa namanya doa dan munajat? Iya. Apa bedanya doa dan munajat? Apa bedanya? Ada yang tahu doa bedanya? Bentar. Kalimat yang diucapkan ketika dengan membedakan doa dan munajat bedanya apa? Subhanallah, iya. Kalimat yang sangat indah. Kalau doa, ya itu doa. Doa, ya Allah berikan aku ini, berikan aku itu, berikan itu doa. Tapi kalau munajat ini seperti mukadimah doa. Dan seperti dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tadi minta apa? Intinya Nabi Zakaria mohon apa itu Bapak? Anaknya, kenapa Nabi Zakaria tidak gini? Ya Allah berikan aku anak. Bisa begitu? Bisa. Langsung saja, ya Allah berikan aku anak. Bisa begitu? Kan bisa. Tapi Nabi Zakaria tidak begitu. Tapi apa? Munajat. Munajatnya apa? Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai rapuh, rambutku sudah mulai rapuh, istriku dalam keadaan mandul. Nanti kalau aku meninggal tidak ada yang akan melanjutkan dakwah. Ya Allah, adalah keinginan untuk mendapatkan putra untuk melanjutkan dakwah. Nanti munajat. Ibu bisa saja ketika mengatakan bapak bisa, ya Allah ampuni dosaku. Bisa tak ibu? Bisa. Tapi munajat, ya Allah, kalau dihitung dosa yang aku miliki terlalu banyak, dosa yang berlimpah kepada aku ini tidak sanggup aku untuk menghitungnya saking banyaknya. Andai dosa ini tidak terampuni, pastikan aku ini adalah orang yang merugi. Ya Allah,
Aku mohon kepadamu, ampun dosaku. Nah intinya minta apa? Pengampunan. Tapi ada apa namanya? Apa namanya itu? Apa ya? Munajat, itulah munajat namanya. Jadi kalau mau doa pakai munajat, hati itu menjadi apa itu? Dibawa dulu gitu ya. Jadi kalau seandainya ibu mau pinjam uang, mau langsung pinjam uang apa enggak? Ada kesan-kesan kemarinnya. Kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada bapak, ada ibu, ada. Ayo silakan masuk. Suruh datang ibunya. Begitu datang, ya silakan masuk. Gimana bu? Ya bu saya pinjam uang, langsung itu nggak ada. Tapi bagaimana ibu bilang? Ada apa? Ada apa ya? Ada sebabnya dulu. Mukadimahnya. Jadi begini bu, alhamdulillah anak saya sekarang sudah kuliah, yang satu dari SMA. Suami saya juga sudah alhamdulillah sudah ada kerjaan, cuma gajinya belum turun bulan ini. Tapi insya Allah 15 hari turun, tapi saya perlu uang sekarang. Insya Allah nanti setelah 15 hari saya dapat untuk biaya anak saya pinjam dulu sekian. Nah itu kan ada apa itu? Ada mukadimahnya, tidak tiba-tiba dulu, ibunya dulu, ya, jadi ibu saya datang pinjam uang, tiba-tiba jeblok kayak gitu. Nah itu dia, Nabi Zakaria kalimatnya, dzikru rahmat rabbika 'abdahu Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya, ya, qala rabbi inni wa hadal anku, ada dalam surat apa tadi? Coba dibuka semuanya. Dzikru rahmat rabbika 'abdahu Zakaria, ya. Dalam surat apa tadi? Maryam, ya. Nada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, di sini cara kalau dikatakan di sini adalah surat Maryam. Masya Allah. Saya bacakan ini ya. Lebih jelasnya lagi untuk mengatakan, ya, kalimatnya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Pelan-pelan doanya ya. Qala rabbi inni wa hadal 'abdu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Subhanallah, aku gak akan pernah yang namanya apa? Putus asa. Wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kita lanjutkan lagi ya. Lakum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Jadi yang diminta adalah waj'alhu rabbi radiya, hanya ingin punya anak yang saleh. Waj'alhu rabbi radiya. Jadi kalau ibu kita punya anak, bapak kita punya anak, yang diminta itu ingin menjadi anak yang diridhoi oleh Allah. Waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Lihat, dikagetkan Nabi Zakaria. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, benar kan? Kok bisa aku punya anak? Yang kaget siapa? Nabi Zakaria. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin aku punya anak? Iya, sementara aku sudah sepuh dan istriku dalam keadaan sepuh dan mandul. Iya, kalimatnya yang Allah jawab ketika Nabi Zakaria kaget, Rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imra'ati 'aqira wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Ya Allah katakan, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'a. Satu contoh yang namanya mustahil buat manusia, buat Allah tidak mustahil. Jadi paling mudah, tenang Anda. Dalam kehidupan ini hanya minta kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Dibunkan. Ada satu lagi. Kalau digambarkan masa mustahil, ini bukan cerita khurafat yang aneh-aneh, bukan mudah. Tapi lihat di saya, ibu mungkin kaget. Saya pun ketika mendengarnya kaget. Bahkan disampaikan oleh Imam Masjid Quba. Bukan Kubah Mas, Kubah Madinah. Kubah Mas ada di mana? Di Depok, dan samping rumah itu. Jadi subhanallah ya. Jadi tadi itu subhanallah, kalau diarahkan ke sini ternyata muter jalannya. Padahal kita sudah peringkatnya dengan mata setengah 9 nyampe, setengah 10 nyampe. Ternyata lewat, diputerin lagi. Padahal kalau dibilang soto Betawi apa tuh 777 mah, aduh dekat banget. Padahal tahu di situ langganan itu kan. Ternyata
sedalam ini masjidnya. Subhanallah, gitu ya. Bunda, saya gambarkan, simpan baik-baik. Ya. Di zaman Umar bin Khattab, ini sesuatu yang mustahil tapi terjadi. Saya akan ambil hikmahnya. Sekarang banyak cerita-cerita khurafat, kan? Banyak nggak cerita-cerita khurafat? Banyak. Ada yang bisa mati nabi neraka, ada yang nggak ditanya sama karena asal bawa sesuatu tulisan dari seseorang misalnya. Kan banyak sekarang khurafat itu. Hindari khurafat seperti ini ya. Tapi ini ada dalam sebuah kisah luar biasa dan bukan khurafat. Ini Umar bin Khattab, lihat udah Umar bin Khattab, masya Allah kejadiannya. Umar bin Khattab kaget ketika ada seseorang atau dua orang masuk, ayah dan anak wajahnya mirip, nggak ada perbedaan. Kaget kan kira-kira benar? Kalau ibu sama bapak lagi duduk, tiba-tiba ada ayah dan anak masuk ke masjid ini, wajahnya nggak ada perbedaan. Sampai Umar bin Khattab bertanya mengatakan, subhanallah, ini kalau khuraf, ini khuraf. Artinya saking susah membedakannya, ini kayak burung gagak dan burung gagak. Gak usah kita burung gagak. Coba kalau ibu bapak tangkap burung apa tuh? Tahu burung yang burung gereja, kalau bilangnya gitu ya, tangkap burung gereja. Dua-duanya punya ibu satu, punya bapak satu, lepasin lagi. Setelah itu tangkap lagi. Bisa membedain nggak mana yang satu? Susah. Burung gagak hitam gitu kan? Ini kalau misalnya saking susahnya, sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak bisa membedakan mana ayah dan mana anak. Saking wajahnya apa? Mirip. Lalu orang itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau kaget dengan wajahku ini, iya bersama anakku, dan engkau akan lebih kaget jika engkau tahu bagaimana lahirnya anak ini. Lihat, engkau akan kaget jika engkau tahu bagaimana lahirnya. Coba, memangnya gimana anak terlahir? Lihat benar. Satu waktu disampaikan oleh ayahnya, aku meninggalkan istriku dalam keadaan hamil tua. Aku sampaikan istriku, aku izin ingin berdagang paling 15 hari. Nanti setelah 15 hari kami akan datang, iya, dan mudah-mudahan kamu melahirkan. Tapi kalau sudah melahirkan, berarti anak kita lahir. Aku tidak menyaksikannya, tapi ini penting untuk mencari nafkah berdagang. Istrinya bilang, suamiku, seandainya aku boleh memilih, sebaiknya kau tidak pergi, karena rasa-rasanya kelahiranku sudah mulai dekat. Tapi jika engkau kekeh mau pergi berdagang, karena mencari nafkah juga adalah wajib, maka kami tidak menolaknya, silahkan. Saya pahami bunda? Lalu mengatakan, tenang istriku, aku gak lama. Maka pamit. Lalu sambil dia pamit, dia doa. Lihat bunda, ya Allah, saya titipkan anakku yang ada di perut istriku kepadamu. Ya Allah, saya titipkan anakku yang ada di perut istriku kepadamu. Maka pergilah berdagang. Tepat sebelum 12 hari, hari ke-13 atau hari berapa, datang pulang. Begitu sampai ke rumahnya, assalamualaikum, gak ada yang jawab. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Tetangganya datang, pulang. Waduh, kabar buka. Kenapa? 3 hari atau 4 hari kau berangkat, istrimu wafat. Istrimu wafat. Allah. Pergilah ke rumah mertuanya. Datang, dipeluk oleh mertuanya. Mertuanya menyatakan, iya, istrimu wafat kira-kira 4 atau 5 hari kamu berangkat. Kalau zaman dulu masih mau telepon, susah. Iya. Akhirnya apa? Di mana kuburannya, saya ingin menziarahinya. Nah itu dia. Punya dosa apa istrimu kepadamu? Sehingga setiap hari itu ada asap keluar dari apa? Kuburan. Suaminya bilang, saya tidak merasa
oleh istri saya. Malah istri saya ini soleha baik luar biasa. Subhanallah. Dengan mengatakan ucapan kalimat, kalau gitu, tolong bersihkan nama putriku atau nama istrimu, karena orang-orang banyak nanya kenapa tiap pagi ada asap itu kan? Identiknya kalau asap ada api, ya? Maka dibongkar. Dalam ceritanya dibongkar. Begitu dilihat bunda nampak dan terlihat Allah. Kalau saya tidak menyampaikan, Syekh Shalih Al-Munawi Imam Masjid Kuba mungkin ragu untuk menyampaikan. Begitu dibuka dan dilihat, ini disampaikan kepada Umar bin Khattab. Begitu dibuka, dilihat, ternyata apa? Allahu Akbar, jenazah itu sudah dalam keadaan wafat, tapi ada bayi di bawahnya. Ada bayi yang masih. Dan begitu dilihat, nampak tiba-tiba ada suara mengatakan, ya fulan, kalimatnya khudh wadinatak. Ya man wadda'tal amanah khudh wadinatak. Ada suara, wahai fulan yang telah menitipkan kepada Allah, maka ambil titipanmu. Saya tanya, waktu pergi dia bilang apa? Ya Allah, saya titipkan putraku yang ada di perut istriku. Lalu laki-laki, ya Allah, andai kata saya waktu pergi itu mengatakan, ya Allah, saya titipkan istriku dan putra yang ada di perut istriku, niscaya dua-duanya dijaga oleh Allah. Karena dia hanya meminta kepada Allah untuk menjaga siapa? Anaknya. Maka saat turun suara dengan tegas mengatakan, ya man wadda'talillah, wahai orang yang telah menitipkan kepada Allah, maka ambil titipannya, ambil itu, Allah telah menjaganya. Saya bayangkan, mustahil kan ini? Saya kan buat Allah yang mustahil. Ibu kalau pergi kemana, titipkan semuanya kepada siapa? Allah. Allahu khairul hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Coba sekarang, anak kita ada di kita sekarang? Ada di samping kita? Tidak, tapi siapa yang jaga? Allah. Ibu tahu nggak? Yang jaga kita itu bukan kita, siapa? Allah. Ibu pun kan rata-rata semua punya handphone kan? Dicas handphonenya, lalu simpan di samping, lalu kameranya di video nyalakan, ibu tidur malam-malam, biar rekam video ini. Berapa menit atau berapa jam, setelah itu pagi-paginya ibu lihat lagi. Ibu lihat saat ibu tidur, ibu bapak balik kanan, belok kiri, tangan garuk ini, tangan itu, kaki ini, punten, ibu bapak menjaga. Siapa yang jaga? Ruh kita keluar, siapa yang jaga? Kita aja tidak bisa menjaga kita sendiri. Kita dijaga siapa? Allah. Allah yang jaga kita, benar. Suami kita dijaga oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, anak-anak kita dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ini khairul hafizah. Kalau Allah Maha Penjaga dan Allah yang Maha Menjaga, kenapa kita ragu ketika meminta kepada Allah? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya pahami ya. Ayat pun satu contoh Nabi siapa tadi? Zakaria. Yang kedua yang terjadi kepada siapa? Umar ibnu Khattab. Terjadi kepada Umar bin Khattab. Ya man wadda'tal amanah khudh wadi'atak. Wahai hamba yang telah dititipkan kepada Allah, maka ambil titipanmu. Dia langsung sujud dengan andai kata aku titipkan istriku juga kepada Allah, maka istriku dan anakku dijaga oleh Allah. Titipkan kepada Allah semuanya. Ya, subhanallah, apalagi ibu sekarang ada putra-putri yang pesantren, ada putra-putri kita yang di pondok, titipkan sama siapa? Sama Allah. Apalagi untuk sekarang benteng pertahanan terkuat untuk kita itu ada di mana? Benteng pertahanan untuk Islam dan untuk NKRI, benteng pertahanan terkuat ada di mana, Bunda? Ayah, ada di mana? Di pesantren. Ada di pesantren. Bunda, bukan untuk apa-apa, hanya untuk obrolan saja. Bunda, sekarang yang negeri-negeri itu banyak yang digratiskan. Emang gratis, gitu kan? Fasilitasnya diperbaiki nggak? Perbaiki kan? Subhanallah, bersaing.
Iyalah, mendingan yang gratis daripada yang bayar-bayaran. Mungkin seperti itu gambarannya. Tapi ingat, punten, walau bagaimanapun ibu berkorban, yang penting bapak berkorban demi anak suksesnya mengetahui ilmu agama. Mengetahui ilmu agama, bismillah. Kenapa? Titipkan kepada Allah. Tapi yang bagi saya tidak mau pisah dengan anak saya. Siapa yang mau pisah dengan anak? Tapi biarkan ibu sedih saat ini, bapak sedih saat ini, tapi nanti bahagia saat ibu wafat ada yang berdoa. Kenapa? Anaknya pandai. Pandai apa? Mengenal Allah dan Rasulullah. Ini gambaran. Ini, iya. Jadi kalau dibilang mengatakan benteng pertahanan terkuat, gimana misalnya dari dulu kan para pejuang-pejuang kita itu apa? Sampai, masya Allah, tabarakallah. Dan ini adalah warisan leluhur kita. Kalau pesantren ini ada 4 pendidikan yang membawa keberkahan. Kenapa? Karena yang dicari adalah ilmu dan ilmu dan ilmu. Iya. Saya lanjutkan. Tadi contoh siapa yang pertama? Nabi Zakaria. Yang kedua contoh siapa? Zaman Umar bin Khattab. Iya kan? Tidak ada mustahil bagi Allah. Coba kita cek lagi. Subhanallah. Ibu kalau dengan mengatakan iya tidak ada mustahil bagi Allah, tidak ada. Hanya tinggal minta kepada Allah saja. Allah kabulkan. Ibu pernah mengenal kisah seorang raja yang pasukannya itu nggak disangka-sangka, jin jadi pasukannya, ya, burung jadi pasukannya. Itu Nabi siapa? Sulaiman. Ibu Nabi Sulaiman meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Apa? Ya Allah, jadikan aku raja yang tidak ada raja seperti aku di dunia ini. Kabulkan berapa? Kabulkan, ada kan raja seperti Nabi Sulaiman? Allah kabulkan. Oke, kabulkan. Makanya ketika Rasulullah berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau mau masih hidup sehingga engkau menjadi raja di dunia ini? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, cukup untuk Nabi Sulaiman saja. Allah cukup kabulkan Nabi Sulaiman, yakni tidak ada raja seperti raja Nabi Sulaiman. Itu adalah permohonan Nabi Sulaiman yang kalau digambarkan mustahil. Tapi apa? Tidak ada mustahil buat Allah. Allah kabulkan. Subhanallah. Nih punten, ada kisah nyata. Kisah nyata. Jadi kalau mustahil itu yang penting doa aman. Ada seorang pasangan. Ini sampai ke dari awal. Terjadi 5 kali. Kejadiannya ya mungkin sekitar 20 tahunan ke belakang ini. Pengantin baru, suami istri, istrinya hafizah, suaminya hafid, istrinya guru Quran, suaminya guru Quran. Pengantin baru punya anak. Bunda, anak ini kira-kira baru usianya 3 tahun. 3 tahun. Lucu 3 tahun. Iya. Bunda, suaminya pas mau belajar pakai motor, iya, karena pengen cepat-cepat, qadarullah, subhanallah, pas dibelokkan mobil sangat kencang, bisa terluka, dibawa ke rumah sakit, ngebelai. Ibu apa namanya? Saya nggak tahu istilah kedokteran ngebelai. Seperti nggak nyambung, dia begini. Kalau amnesia mungkin masih bisa diajak komunikasi, tapi lupa siapa dirinya, siapa itu, sama sekali kayak mati untuk batang otak gitu. Tapi dia hidup, tapi seperti mayat hidup. Iya, bapak makan, kanan dia makan, kalau dikasih makan baru makan. Cuma gini, ngomong kosong. Jadi paham ya? Itu udah barang. Subhanallah. Lihat apa terjadi. Tapi kalau mandi tinggal diajak mandi. Tapi nggak bisa nyambung. Tapi dia gagal. Mandi semuanya, dimandikan semuanya, kasih baju rapi, dirapikan semuanya. Dia ibu. Kejadian ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai akhirnya anak ini yang perempuan itu, anak yang perempuan itu di usia kelas 3 SMA.
Berarti anaknya sekarang kira-kira 17 tahun, 18 tahun. Ayahnya masih tanya. Lama gak kira-kira? Dan dokter dengan mata ini bilang, iya, tapi istrinya saja. Kisah makhluk, kisah nyata. Lalu apa yang terjadi? Di bulan Ramadan, suaminya duduk di tengah bulan Ramadan. Memang dia biasa duduk begini. Kalau malam-malam juga dia kayak banyak hidup gitu ya. Duduk di kasur, kadang-kadang kalau bangun dia cuma duduk aja, kan kayak gak punya keinginan apa. Kasih makan ya makan. Subhanallah. Istrinya sedang merasakan, anaknya selalu sujud kepada Allah, minta kepada Allah, dan anaknya juga hafil yang 18 tahun usianya. Pas sedang membaca dalam surah Yusuf, wa huzzi qadar, doanya itu dalam surat yang itu mengatakan, Allahumma ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Itu kan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya bisa mengadukan kesedihan dan kekeluh kesahnya kepada Allah. Dia ulang-ulang sambil nangis. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Diulang lagi. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Diulang-ulang. Ternyata kaget si ayah ini. Nuya tiba-tiba bicara. Kamu siapa? Kamu siapa? Kaget. Ayah, ini aku. Kamu siapa? Pergi. Jangan di sini. Kamu siapa? Diusir anak perempuan. Dia teriak, ibu, ibu, ibu. Ibunya kaget. Begitu datang dengan mengatakan kata-katanya, ucapan, ada apa? Itu ayah bicara, musir saya. Katanya kamu siapa? Begitu dibilang dengan mengatakan, Fulan, 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 Fulan. Ini aku. Yang dia mengatakan, hah? Kamu? Kok begini sekarang? Dia bilang, 18 tahun lewat. Kok kamu begini? Kok rambut kamu banyak putih ini, gimana ceritanya? Dia bilang mengatakan, sebentar. Lihat, dengan mata, sebentar. Fulan, apa yang kamu ingat terakhir? Dia bilang, saya kan baru tadi pagi mau ngajak, jatuh karena ketabrak, itu yang saya ingat. Flashback ke belakang. Ini terjadi 8 atau ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Anda selama 15 tahun begini dan begini. Sekarang sudah tahu sekian. Ini ada putrimu yang dulu 3 tahun. Berlinang air matanya, berkah Quran, berkah doa. Tidak ada mustahil bagi Allah. Iya. Kenapa kita ini ketika dengan mata tidak ada mustahil bagi Allah? Kalau kata-kata tidak ada mustahil bagi Allah, berarti kesempatan besar kita untuk apa? Meminta kepada Allah. Itu kalau tidak ada mustahil bagi Allah, ayo minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang diinginkan. Lihat ketika di Mekah, ketika berhaji, semua doa. Ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai Jawa Tengah, ada bahasa Jawa Timurnya, ada yang bahasa Indonesianya, belum lagi ada bahasa pakai Italinya, atau bahasa Prancisnya, bahasa Jermannya, bahasa apa, semua bercampur kira-kira minta kepada Allah nggak semuanya? Iya kan? Dalam waktu yang bersamaan. Bahkan bukan hanya di Mekah saja, mungkin di seluruh dunia banyak meminta kepada Allah dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil. Jadi tema yang diangkat tidak ada mustahil bagi Allah ini justru menunjukkan ke dalam hati kita untuk apa? Kita untuk selalu tenang. Kenapa? Karena kita gagal. Siapa yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya Allah. Jadi kalau dengan mengatakan hanya meminta kepada Allah, tidak ada syaratnya. Ya, kalau mengatakan tidak mustahil bagi Allah, iya, asal apa? Minta. Doa maksudnya iya, doa. Tapi ada syaratnya. Satu, bentar. Doanya hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Doanya hanya kepada Allah. Jangan disyirikkan, jadi ikhlas doanya hanya kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, yakin Allah akan kabulkan doa. Yakin benar. Yang ketiga, dan yakin hanya Allah yang dapat mengabulkan. Tiga itu benar. Ulangi lagi. Satu adalah ikhlas doanya kepada Allah.
Yang kedua, yakin doanya pasti dikabulkan. Yang ketiga, hanya Allah yang dapat mengabulkan. Hanya Allah yang dapat mengabulkan. Udah, paling kalau mau ditambah yang keempat, jangan buru-buru punya kesimpulan. Dikabulkan doanya, udah dikabulkan. Ibu doa, habis itu bapak doa, habis itu doa itu kayaknya enggak dikabulkan. Udah kayak itu malah mustajab. Doa ini untuk selagi Anda tidak punya kesimpulan tidak dikabulkan, itu dikabulkan. Tapi kalau sudah punya kesimpulan tidak dikabulkan, tidak. Berarti itu adalah sekutuan kepada Allah. Syarat doa satu, ikhlas hanya kepada Allah. Yang kedua, yakin dikabulkan. Yang ketiga, hanya Allah yang dapat mengabulkan. Itu dia. Ibu tahu, bunda, contoh ini. Siapa nabi yang akan dibakar itu nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini mau dibakar. Itu apinya tidak api unggun kecil gitu enggak. Tapi api ini setumpuk seperti gunung. Jadi kalau ada orang melihat dari jauh kayak gunung, kayak bukit. Padahal itu bukan bukit dan bukan gunung, tapi itu apa? Dibakar. Ini bunda Nabi Ibrahim ini diikat, tinggal dilemparkan ke api itu, dinyalakan api. Setelah itu apa? Subhanallah, orang akan menyaksikan Nabi Ibrahim akan hangus terbakar. Itu dalam pikiran. Semua yang nunggu di situ, lihat nonton Nabi Ibrahim masuk api, kebakar, hangus, semua begitu. Hanya menyaksikan Nabi Ibrahim akan masuk ke dalam api, lalu akan hangus, terbakar, lalu apa namanya? Jasadnya akan hancur. Itu adalah pikirannya. Ternyata, coba begitu dilemparkan Nabi Ibrahim ke api, subhanallah tinggal jatuh ke api. Yang paling resah itu Jibril alaihissalam. Melihat ini api udah nyala, Nabi Ibrahim siap dilemparkan. Kata Jibril, ini gimana, ini harus apa? Sampai Jibril ini panik, panggil malaikat penanggung hujan. Kamu jawab, malaikat yang biasa memberikan hujan, iya, siap-siap jika Allah mendadak memerintahkan kamu memberikan hujan untuk mematikan kamu. Kata malaikat menjaga hujan, siap. Sampai malaikat Jibril panggil malaikat yang menjaga bumi. Wahai malaikat penjaga bumi, siap-siap ya. Nanti kalau ada perintah dadakan dari Allah untuk menelan daripada apa? Kayu bakar ini, itu lagi rapat ditelan sama bumi. Siap. Perintahkan lagi, hai angin, yang menjaga angin, malaikat penjaga angin. Siap-siap kalau ada perintah dadakan dari Allah untuk apa? Menyapu ini semua. Siap. Malaikat sudah diputuskan oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba begitu Nabi Ibrahim masuk, nah ada perintah dari Allah. Maka Jibril alaihissalam punya inisiatif. Udah tahu inisiatifnya Jibril apa? Langsung datang ke Nabi Ibrahim. Langsung datang ke Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim melayang itu tinggal masuk ke api, malaikat datang. Kata malaikat apa? Ya Ibrahim, adakah hajatmu minni? Ibrahim, kamu perlu bantuanku nggak? Kamu perlu bantuanku nggak? Bentar, yang menawarkan bantuan siapa? Malaikat. Malaikat siapa? Jibril, jenderalnya malaikat ini, pimpinannya malaikat. Ya Ibrahim, adakah hajatmu minni? Ibrahim, kamu perlu bantuanku? Dalam kesulitan, ibu bapak tahu apa kata Nabi Ibrahim? Tinggal jatuh ke api, ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ibrahim, kamu perlu bantuanku enggak? Kata Nabi Ibrahim jawabannya apa? Lihat nih. Laida min kamala wa ida min Allah ta'ala. Darimu aku enggak perlu, tapi dari Allah aku perlu. Masya Allah. Itu doa. Yakin hanya Allah yang dapat mengabulkan doa. Itu nomor 3 tadi kan? Nomor 2 yakin doa yang dikabulkan. Yang ketiga hanya minta kepada Allah. Itu konsep dalam doa benar. Dalam keadaan kesulitan yang menawarkan Jibril, tiba-tiba punten Nabi Ibrahim mengatakan, darimu aku gak perlu Jibril, tapi dari Allah aku perlu. Kira-kira ibu bapak, kalau kita yang melayang mau masuk api,
Lalu Jibril datang, kamu perlu bantuanku nggak? Ibu mau bilang apa? Mau, mendingan kau bilang mau. Kamu kemana aja? Katanya kemarin malah bentak kucing sama malaikatnya. Kamu mana aja bisa begitu? Tapi pun kan Nabi Ibrahim mengatakan kata-katanya, wa idza minka ala wa idza minallahi an'am. Dari Allah perlukan dari Allah aku. Masya Allah. Sambil Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Apa doanya Nabi Ibrahim? Saat mau masuk ke alam. Semua tahu kan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doa dahsyat. Cukuplah Allah sebagai penjaga dan cukuplah Allah sebagai penolongmu, karena Allah sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Cukuplah Allah sebagai wakilku yang menjagaku, karena Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Dan cukuplah Allah yang menolongku, karena Engkau sebaik-baik penolong. Itu doanya. Satu, doanya ikhlas kepada Allah. Dua, doanya yakin dikabulkan. Yang ketiga, doanya hanya Allah yang dapat mengabulkan. Allah jawab dengan apa kata Allah? Apa kata Allah? Apakah Allah bilang, hai malaikat, turunkan hujan? Begitu kan? Tidak. Hai penjaga bumi, malaikat penjaga bumi, telan itu kayu bakar? Begitu kan? Tidak. Tapi apa kata Allah? Ya hai api, kata Allah. Apinya, hai api, karena api itu milik Allah. Karena Allah itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya hai api, kuni bardan, jadilah kau dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kau dingin dan selamatkan Ibrahim. Sekarang api itu panas apa dingin? Kok jadi dingin? Allah. Kok bisa? Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ini bunda, ayahanda. Jadi kalau kita mengatakan maka memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, kita katakan apapun masalahnya saya tidak meminta kepada Allah. Tapi tidak. Satu, ikhlas kepada Allah meminta. Yang kedua, yakin doa dikabulkan. Yang ketiga, hanya Allah yang dapat mengabulkan doa ini bunda. Ya kuni barda wassalamu ala Ibrahim. Hai api, jadilah kau dingin dan selamatkan hamba-Ku Ibrahim. 3 hari dalam api aman dan Ibrahim. Kenapa? Allah selamat. Coba. Sekarang ibu punya masalah, bapak punya masalah. Ibu punya keinginan, bapak punya keinginan. Ada yang mungkin keinginannya pengen apa, mau apa, pengen itu, pengen ini. Tenang bunda, ada Allah. Ada Allah. Sekarang Abi saya doa biar cepat dikabulin di antara kita ini apa? Ada tambah satu lagi. Mulai dari istighfar. Setiap doa istighfar, doa istighfar, doa istighfar, doa. Kisah saya sampaikan. Ibu pernah mendengar seseorang imam namanya Imam Hambali? Pernah mendengar? Ini kisahnya begini. Imam Hambali mengadakan satu perjalanan yang mana dirinya ini ingin pergi ke rumah temannya, ke rumah sahabatnya. Maka dalam perjalanan sedikit kesasar. Yang punya GPS ada kesasar, apalagi yang tak bawa GPS. Akhirnya kesasar. Tiba-tiba sampai kesasar, masuklah ke masjid. Karena sudah pengalaman. Masuk ke masjid, tinggal di masjid. Ibu berkata, ada nggak sekarang masjid yang dikatakan tidak boleh tidur di masjid? Ada nggak? Iya, sewaktu-waktu tidak boleh tidur di masjid. Kalau seandainya pas lagi bersihkan, kalau lagi apa, salah. Di masjid Nabawi pun ketika bersihkan nggak boleh. Tapi saat free boleh. Iya, lihat. Imam Hambali musafir tertidur. Tiba-tiba masjid bilang, bangun, keluar, jangan di sini. Kata Imam Hambali, maaf saya musafir. Gak peduli, kamu keluar. Imam Hambali berkata, saya jauh perjalanan, izinkan saya tidur semalam di sini. Gak boleh, keluar.
diusir dari masjid. Lihat, andai kata Imam Hambali menyatakan ucapannya, aku Imam Hambali, pasti pengurus masjid itu akan apa? Akan apa? Akan menyambut, oh ini Imam Hambali, gitu kan? Tapi Imam Hambali tidak membanggakan, aku Imam Hambali loh, tidak. Aku musafir. Masya Allah, tawadhunya luar biasa. Tawadhunya luar biasa. Kenapa? Itu orang yang tawadhu ini bagian daripada syariat Islam. Ibu tahu kenapa Rasulullah akhlaknya paling mulia sampai warafa'na laka dzikrak? Kata Al-Quran, warafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu ya Rasulullah. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad? Nama Rasulullah. Siapa yang mengangkat nama Rasulullah? Allah. Warafa'na laka dzikrak. Allah angkat nama Muhammad. Namanya diangkat oleh Allah. Bahkan namanya bisa dikategorikan sejajar namanya. Tapi kemuliaannya, Allah yang mengangkat Nabi Muhammad sejajar itu namanya. Warafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu dalam sebutan. Allah mengangkat. Ketika ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutkan. Anna Muhammad Rasulullah. Itu kan? Coba di sini. Ada lafaz Allah, lafaz Muhammad? Allah. Di sini Muhammad. Sejajar kan? Sejajar. Kalau ada orang mengatakan, Kiai, tolong dong Muhammad ini turunin dikit biar enggak jadi Allah di sini. Muhammad jawab, warafa'na laka dzikrak. Allah yang mengingatkan. Iya. Kadang-kadang ada yang protes, yang mengatakan, tolong dong Muhammad ini turunin dikit dengan jalur Allahnya. Tapi kan disejajarkan ya. Yang menginginkan ini siapa? Bukan pengurus masjid, bukan. Allah warafa'na laka dzikrak. Warafa'na laka dzikrak. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sampai diangkat namanya oleh Allah? Jawabannya apa? Tawadhu. Tawadhu. Ini kadang-kadang bangga dengan bapaknya, bangga dengan siapanya. Padahal dalam Islam itu mengatakan bapakku, ayahku, kakekku. Bukan. Islam itu kata ha'anada, akulah yang sekarang. Itu gambaran. Kadang-kadang kakekku kan, bapakku kan, itu bukan bagian daripada yang dibanggakan dalam syariat. Ingat, iya. Kalimatnya, laisa faqama yaqulu kana abu. Seorang laki-laki yang gagal itu bukan mengatakan siapa bapak, tapi ha'anada, akulah yang sekarang. Itu gambaran. Bahkan para alim ulama, kalau dia punya putra putrinya, dia kuliah di Jogja, dia kuliah di Malang, dia kuliah di Jakarta, dia tidak mau menyatakan kalau dirinya itu anak pimpinan pesantren, anak kiai. Kenapa coba? Malu, takut apa? Takut merusak nama orang tuanya karena akhlaknya nggak baik. Itu gambaran. Waktunya Imam Hambali tidak mengatakan kata-kata aku musafir. Kalau Imam Hambali mengatakan aku kan ulama, kira-kira disambut apa enggak? Sambut tapi tidak. Kenapa? Tawadhu. Kok nggak kenal sama Imam Hambali? Dia dulu belum ada medsos. Kalau sekarang kan bisa jadi wajahnya terkenal, namanya nggak tahu. Ada nggak begitu? Ibu bilang, ini orang siapa ya? Saya sering lihat wajahnya siapa ini? Siapa? Oh ternyata balihonya di depan rumah kita. Pas lagi musik gitu kan. Tapi dulu nggak kenal. Akhirnya diusir. Kamu keluar. Begitu sudah diusir sama dekat masjid itu, ada orang yang lewat. Dia bilang, hei, fulan pengurus masjid, kamu tega sama orang sepuh ini dilempar-lempar keluar? Dia bilang, ini memang sepuh, tapi nggak mau diurus, saya suruh keluar masjid, malah dia tetap mau di masjid. Lalu laki-laki itu mengatakan, iyalah, saya akan musafir, saya capek, ingin istirahat. Tapi ini orang nyuruh saya keluar. Lalu orang yang laki-laki lewat dan, hai pengurus masjid, tolonglah istirahatkan di dalam sejenak. Nggak boleh keluar, diusir. Kalau kamu mau berkhidmat sama orang tua ini, bawa aja ke rumahmu. Bawa aja ke rumahmu. Laki-laki mengatakan, baik kalau Bapak musafir ke rumah saya ini. Kebetulan istri saya lagi sama anak saya di rumah jaga putrinya, jaga mantunya lagi kurang sehat. Jadi saya juga baru ngantar istri saya ke rumah anak saya. Jadi saya di rumah cuma sendiri, di rumah aja. Lalu sambil jalan Imam Hambali ya Allah, mudah-mudahan yang istri saya di sini diberikan keberkahan dan kemuliaan. Laki-laki ini ngomong dari musuh tapi orang, tapi
nggak nanya, kamu siapa? Enggak. Datang, suruh tidur, kasih kamar, nyaman. Tiba-tiba lihat Imam Hambali terbangun karena tidurnya penuh dengan pikir. Ada orang doa, astagfirullah, doa, astagfirullah, doa. Jadi kalau mau doa itu di awal kita apa? Misalnya, astagfirullah, jadikan anakku yang saleh ya Allah. Astagfirullah, jadikan bisnisku berkah. Astagfirullah, berikan kesehatan untuk istriku. Astagfirullah, jadikan kesehatan untuk suamiku. Astagfirullah, jadikanlah keberkahan untuk keluargaku. Astagfirullah. Selalu begitu doanya, Bunda. Kata Imam Hambali, kok istighfar manusia setiap doa dia bangun. Kata Imam Hambali, Fulan sedang doa. Kata orang, maaf, mungkin saya doanya kencengan ya, engkau sampai bangun. Tidak, aku tidak tergabung dengan doa ini sebagai kita memang, ya, untuk doa. Imam Hambali tadinya simak baik-baik bahwa mau menasehati orang ini, dikiranya dia ini tidak tahu bikinnya cuma tahu istighfar saja. Dia bilang, Fulan, memang kamu tahu zikir itu cuma istighfar aja, nggak ada yang lain. Orang itu jawab, Fulan, saya tahu zikir istighfar, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah. Tapi saya lebih suka setiap doa astagfirullah lalu doa, astagfirullah lalu doa. Imam Hambali nanya, memangnya apa yang kamu rasakan setelah istighfar dan doa? Jawabannya, Fulan, demi Allah, setiap saya doa diawali dengan istighfar, lalu saya doa, tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua dikabulkan dengan diawali dengan apa? Istighfar. Masya Allah. Lalu kata Imam Hambali, semua doa dikabulkan dengan doa istighfar, lalu doa astagfirullah, lalu doa astagfirullah, lalu doa. Iya, semua dikabulkan kecuali satu yang belum. Tapi saya yakin pasti dikabulkan. Imam Hambali bertanya, apa yang belum itu dan apa yang kau inginkan? Saya sedang doa kepada Allah ingin jumpa dengan Imam Hambali. Subhanallah. Dan saya doa astagfirullah, ya Allah jumpakan aku dengan Imam Hambali. Kata Imam Hambali dengan mengatakan, memang siapa yang kamu Imam Hambali? Jawaban laki-laki ini, Imam Hambali itu guruku. Kata Imam Hambali, memang kamu pernah ketemu dan belajar dengan Imam Hambali? Belum. Tapi saya belajar dari murid-murid Imam Hambali. Dan saya berangan-angan untuk berjumpa dengan Imam Hambali. Kata Imam Hambali, tahu nggak, kamu lebih baik daripada Imam Hambali. Marah laki-laki itu. Siapa kamu berani memposisikan aku lebih baik daripada Imam Hambali? Jangan sembarangan. Imam Hambali orang yang alim. Imam Hambali adalah orang yang dikatakan fakih, fikih yang luar biasa. Sekarang menyatakan aku lebih baik daripada Imam Hambali, dia buruk. Kata Imam Hambali, tidak. Imam Hambali sudah mendapatkan ilmu dari itu. Ilmu apa? Ilmu sebelum doa istighfar. Kamu siapa? Aku Imam Hambali. Subhanallah. Lalu Imam Hambali mengatakan, aku sampaikan kepada murid-muridku, andaikan mau doa awali dengan apa? Astagfirullah. Jadi kalau ibu bapak mau doa, boleh mau 3 kali, mau 10 kali istighfarnya. Astagfirullah, 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 angkat doanya. Astagfirullah, astagfirullah, angkat doanya. Kenapa? Istighfar itu artinya minta apa? Namun kan, kenapa? Karena penghalang doa dikabulkan itu adalah dosa. Kalau dosanya sudah bersih, lancar doanya Bunda. Ibu tahu kalau air sudah mengalir, kalau banyak sampah, banyak kotoran, airnya lancar atau tidak? Tidak, makanya sampahnya dibersihkan, airnya lancar, lancar. Ibu mau doa, astagfirullah, 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 doa. Ini gambarannya. Berarti tambah istighfar teman-teman. Tidak ada mustahil bagi Allah.
tenang buat kita. Hanya tinggal kita minta kepada Allah apa yang diinginkan. Saya paham sudah sampai sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan adalah manfaatnya. Kehadiran kita majelis Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesempatan yang bertanya, silakan kalau tanya. Kalau tidak ada, ya selesai. Silakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Andi Wati. Kajiannya, tausiahnya tentunya ini adalah modal yang Abi berikan untuk para jamaah sekalian, modal tauhid agar tauhid kita semakin kuat lagi setiap harinya. Tentunya dengan berbagai macam ujian yang sehari-hari kita hadapi. Untuk itu forum pertanyaan dan sharing boleh dibuka untuk 3 orang pertanyaan, 3 orang penanya. Silakan Bunda, atau ada dari Bapak? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Jangan malu-malu Bunda, unek-uneknya dikeluarin biar bisa dijawab langsung sama Abi. Mumpung masih ada di sini. Boleh? Tunjuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah doa itu dikabulkan oleh Allah walaupun yang berdoa itu Seorang itu dulu ya, Masya Allah, pertanyaan yang lain. Apakah doa itu dikabulkan oleh Allah walaupun dia itu seorang berdosa? Itu pertanyaan sangat luar biasa. Bunda, tidak ada di antara kita yang tidak punya kesalahan. Ya, ada nggak di antara kita yang punya kesalahan? Banyak. Bahkan kalau saya tanya, kesalahan kita banyak apa? Banyak. Jadi itu enggak banyak, sangat banyak. Maka disitulah dalam hadis Rasulullah SAW kalimatnya antum khata' wa ana ghafar. Ya ibadah hai hamba-hambaku, kalian itu hobi berbuat salah, tapi ingat aku hobi memaafkan, kata Allah. Dahsyat itu. Kalian hobi berbuat salah, tapi hobi memaafkan. Asal minta maaf. Tidak ada dosa besar bersama dengan taubat, dan tidak ada dosa kecil bersamaan dengan tidak. Ibu dosa sebesar apapun kalau tobat dia boleh. Ibu sekecil apapun bapak dosa kalau tidak ditobati tetap. Maka akhirnya besar. Gunung itu hanyalah kumpulan dari pasir dan pasir. Sebutir pasir. Kalau ibu ngambil satu butir pasir cuma ditaruh. Sekarang 5 miliar pasir. Jadi gimana? Jadi mungkin stupid. Jadi gunung besar itu hanyalah tumpukan dari kecil dari kecil. Saya pahami. Dosa besar itu bisa jadi adalah tumpukan dari dosa besar kecil. Maka tidak ada dosa kecil bersama dengan meninggalkan tobat, dan tidak ada dosa besar bersamaan dengan taubat. Maka kalau ada bagaimana dia berdosa, tapi dia doa kepada Allah bisa jadi dengan doa itu Allah hapuskan dosa. Karena doa itu ada 4. 1, yang top cara dikabulkan. Tahu top cara? Langsung cepat kabulin. Yang kedua, yang ada doa dikabulkan tapi perlu waktu. Karena Allah sangat tahu kapan waktunya doa itu dikabulkan. Ibu, waktu ibu bapak menikah sudah punya waktu. Akhirnya minta kepada Allah dan berdoa. Itu masalah. Ibu bapak begitu menikah pun pengen punya anak kan? Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Setelah apa? Setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun baru punya. Kenapa? Itulah doa dikabulkan perlu waktu. Yang ketiga, ada doa Allah ganti dengan yang lain. Kita minta apa? Tapi Allah tidak kasih apa yang kita minta. Tapi Allah bagi yang lain. Kenapa? Karena itu terbaik buat kita. Coba saya tanya, kalau Bapak jawab, Ibu ada nggak permintaan yang Allah kabulkan? Ada? Ada permohonan yang Allah kabulkan? Ada? Ada. Oke, yang kedua, ada nggak sesuatu yang tidak diminta tapi Allah kasih? Ada? Ada kan? Ada. Sekarang saya tanya, Ibu bapak
mana yang lebih banyak yang telah Allah kasih, tapi minta apa yang tidak diminta? Yang tidak diminta lebih banyak kan? Tahu nggak benar? Yang tidak diminta Allah kasih itu adalah pengganti doa yang memohon. Penggantinya Allah kasih. Ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta ini, ya Allah katakan nggak sanggup kau, nggak bisa aku kasihnya aja, dikasihnya. Jadi saat Allah memberikan sesuatu, itu ada terbaik buat kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu mana terbaik buat kita, maka Allah ganti. Ada anak kecil lagi dulu, lagi sakit, minta es krim, ibu kasih nggak? Ibu kasih nggak? Enggak. Tapi biar dia nggak rengek-rengek, ibu tidak kasih es krim dia, tapi ibu bisa kasih apa? Ya, cake ataupun apa saja yang tidak membahayakan buat anak itu. Itulah Allah kasih kepada kita. Jadi kepada satu, kasih secara langsung. Kedua, kasih tapi perlu waktu. Yang ketiga, apa tadi? Diganti dengan yang lain. Yang keempat, nah ini yang keempat udah. Dia punya banyak dosa. Doa ya Allah pengen ini, Allah pengen ini, Allah pengen ini. Dia banyak dosa. Allah ini, Allah. Kau nggak benar. Doa itu penghapus dosa. Doa itu jadi penghapus dosa. Doa di akhirat. Dia bingung, dosa ini nggak ada, dosa ini kenapa? Dihapus dengan apa? Dengan pahala doa yang kita minta. Berarti intinya tidak ada doa yang tidak mustajab. Maknanya adalah tidak ada doa yang diabaikan. Semua direspon oleh Allah. Hanya responnya cepat, responnya perlu waktu, responnya diganti, dan responnya menghapus dosa. Itu gambarannya. Jadi kalau dikatakan, apakah semua doa dikabulkan? Dikabulkan, namun dengan cara yang berbeda-beda. Maka bukan ada di akhirat apa penghapus dosa. Gambarannya. Jadi banyak orang yang dosanya dilakukan di akhirat nanti karena telah dihapus gara-gara apa? Doa. Maka tidak ada ruginya dalam doa. Jadi paham? Itu gambarannya. Iya, walaupun ada satu cerita orang doa tapi dia dosa. Doa. Akhirnya apa? Allah kabulkan. Malaikat bertanya, dia kan dosa ya Allah. Allah jawab, karena aku suka terhadap keyakinannya kalau aku yang dapat mengabulkan dan hanya aku yang dapat mengabulkan, dan dia yakin kalau doanya dikabulkan, maka aku kabulkan walaupun ada kekurangan. Allah. Terima kasih. Ya, syukur. Silakan. Terima kasih Bunda Isna pertanyaannya. Ada lagi dari bapak-bapak mungkin? Anda berdoa, kalau berdoa itu boleh sampai detil melakukan benar, sampai detil melakukan hal itu dengan berdoa, takutnya kita tuh malah kata Allah gitu. Lalu berkaitan dengan berhubungan kesimpulan, karena kita udah, kita bisa Nabi Zakaria ya, mungkin Nabi, karena kita yang manusia biasa, karena kita pengen umpama anak kita lulus masuk misal, akhirnya kita pengen kita bisa usaha kita sukses, tapi kita tahu bahwa kita sedikit dari secara hitung-hitungan nggak mungkin. Nah itu gimana kita menjaga kesimpulan kita itu kan baik. Atau yang paling hangat itu Palestina. Kita tahu Palestina sudah berbulan-bulan di serang Israel. Padahal kita tahu itu orang Palestina itu kurang apa gitu ya, bentuknya sekolahnya, baca Qurannya, ibadahnya, tapi sampai sekarang tanda kutip ya belum diberikan kemenangan gitu. Gimana kita tidak buru-buru dan kesimpulan? Oke, masya Allah. Baik. Pertanyaan sangat luar biasa. Terima kasih. Kalau kita doa, apa cukup begitu apa detail? Itu mungkin gambarnya. Apakah yang aku nafsu sama Allah begitu? Bukan. Hadis Rasulullah Innallaha yuhibbul malahin atau dalam Allah ini sangat suka sekali terhadap orang yang berdoa begitu. Bahkan kata-kata malahin ini dengan detail memintanya karena suka, karena pada dasarnya saat kita memohon kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi paham itu ya. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, ketika Nabi Musa ditanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Musa dikatakan kamu apa? Ya kan? Musa dikatakan kamu apa? Nabi Musa mengatakan, "Allah ya asa." Itu adalah ditanya kamu apa Musa? Jawabannya apa? Tongkat. Selesai nggak itu? Allah menanya fungsinya nggak di situ? Tidak. Tapi Nabi Musa mengatakan kalimatnya, "Allah ya asa atawakkau 'alaiha wa
wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Kalimatnya Musa dikatakan apa? Ini tongkat ya Allah, tapi tongkat ini aku gunakan kalau aku sedang berjalan, atau aku bersandar, atau aku menurunkan pepohonan untuk ternakku, dan banyak sekali fungsi-fungsinya. Pertanyaannya, Allah nanya fungsinya enggak? Tapi Allah hanya nanya, tapi Nabi Musa, kami yang bertanya Allah, mumpung sedang komunikasi dengan Allah, diceritakan apa saja yang bisa diceritakan agar terus dekat dengan Allah. Bisa dipahami? Jadi kalau orang saking senangnya lagi ngobrol, ya yang nggak penting pun diobrolin. Kenapa? Karena lagi berdua saking senangnya, saking asiknya. Nabi Musa ketika ditanya, di tangan kamu apa? Cukup tongkat. Tapi ditanyakan, ini tongkat untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak mau jauh dari bermesraan dengan Allah. Maka saat doa silakan, ya Allah, saya punya Allah, saya punya Allah. Masya Allah suka. Silakan. Iya. Dan itu artinya sedang berkomunikasi dan meminta kepada Allah. Baik, silakan. Nggak ada masalah itu mintanya. Seperti Nabi Zakaria, kalimat Allah tahu kalau Musa sudah sepuh, sudah tua, sudah tulangnya rapuh, rambutnya sudah putih. Allah tahu, tapi kan masih dikatakan kalimatnya. Dengan mengatakan kalimatnya, Inni wahana rabbu minni wasta'ala rasu syaiba walam akun bidu'aka rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Semua dipreteli satu persatu. Aman, Masya Allah, silakan. Apalagi kita menikmati dengan bahasa yang kita miliki. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak mengambil kesimpulan? Artinya adalah kesimpulan buruk itu datang dari syaitan wasawis. Syaitan akan bilang, tuh lihat itu ada manfaatnya, tuh lihat itu ada gunanya, tuh lihat itu lihat. Itu bagian daripada ujian. Makanya malah ini mulai ini kekeh, nggak goyah, harus meminta. Misalnya dengan Palestina yang ada, kenapa itu, kenapa ini? Mungkin jawabannya, kenapa belum dimerdekakan, kenapa penyiksaan selalu terjadi di Palestina, kenapa dan kenapa? Jawabannya adalah, tahu nggak ya? Kita bisa menjadi ahli surga karena mendoakan orang Palestina. Padahal kita dari Palestina. Berapa banyak orang bisa menjadi ahli surga karena perhatian ke Palestina. Doa setiap waktu. Setiap habis puasa maghribnya doa. Keluarin infaknya itu ada doa. Benar seperti itu. Subhanallah. Jadi kita bisa mendapatkan pahala orang-orang Palestina dengan kita berada di sini. Berapa banyak seperti itu? Saya pahami dulu. Contoh punten. Ibu kalau melihat hal yang terkecil, nyamuk, tahu nyamuk? Banyak nggak orang bisa menjadi ahli surga gara-gara nyamuk? Banyak. Berapa banyak orang yang DBD terus meninggal? Iya. DBD itu gara-gara apa? Demam berdarah itu gara-gara apa? Gara-gara nyamuk kan? Dengan mengatakan nyamuk mengantarkan orang ke surga. Lalu ada pabrik obat nyamuk, banyak lagi. Pabrik obat nyamuk ini, Masya Allah, dapat duitnya, dimakan. Ternyata dapat pahala dari infak. Gara-gara nyamuk bisa infak menjadi suami kecil, bisa santunan yatim. Itu gara-gara apa itu? Nyamuk. Kalau ada nyamuk ada infak. Oh, banyak orang masuk surga karena nyamuk. Itu gambarannya. Apalagi yang besar ketika kita doa. Kenapa ini kan? Tenang, Allah akan puji. Gimana akidahnya, gimana kekuatannya, masih anteng nggak, masih kokoh nggak kepada Allah, masih yakin nggak kepada Allah, maka itulah akan diadu antara punten syaitan wasawis syaitan dengan kekokohan iman kita. Jalan kita, tenang. Kenapa? Maka kita akan tasbir sabran jamila, sabar dengan sebaik-baik kesabaran, karena sabar itu ada ketiga. Seperti itu. Syukur Allah baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kedekaan pertanyaan. Apa ada lagi Ibu atau Bapak? Apa saya ambil lagi? Ada mau share sedikit. Saya punya sahabat, beliau sampai saya ini belum dikaruniai keturunan. Terkadang namanya manusia yang rasa banyak dosa seperti yang tadi. Dan di posisi mungkin apakah kita rasa apakah dosa ini terhalang karena dosa-dosanya, dan dia ingin yang dokter vonis itu yang menyebabkan dia terkadang tauhidnya turun, terkadang aku udah capek itu yang bikin saya kan sebagai sahabat ini menjelaskan, tapi saya tidak mampu gitu. Dalam artian tentunya tauhid ini tidak bisa diberikan pada
lebih berpengalaman dan lebih paham akan akidah dan fikih ini tersebut. Hadis itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bisakah Abi doa itu merubah takdir kita? Takdir yang sudah Allah takdir kita difonis tidak bisa punya anak, tiba-tiba kita bisa punya anak. Terima kasih Abi. Masya Allah. Punten, satu hal yang luar biasa. Tidak ada nabi yang tidak sah ketika tidak punya keturunan. Pengen punya keturunan, gitu ya. Nanti ada kalau ya hikmah, semuanya adalah terbaik Allah. Anda punya keturunan dan ingin punya keturunan. Banyak orang yang masuk neraka itu karena tidak bisa mendidik anak. Ada nggak kira-kira? Orang tua terjerumus ke neraka karena anak, ya kan? Tapi ada juga orang tua yang tidak suka karena anak. Jadi kalau anak tua dibesarkan tanpa dididik dalam agama, rugi. Binatang itu kawin, kasih makan anaknya, besar, kawin lagi, seperti itu. Apa bedanya binatang? Kita ini besarkan anak, didik anak, arahkan anak seperti itu. Makanya yang paling sulit itu bukan melahirkan anaknya, tapi apa? Mendidik anaknya. Oh, itu satu ahli guna. Sekarang, ketika dokter memfonis ini, jawabnya pertama kali, ibu bapak punya. Apabila ibu bapak mendengar sesuatu yang mengagetkan seakan-akan menakutkan, jawab dengan doa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maaf, ibu bapak difonis tidak akan pernah punya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ibu bapak tidak penyakit yang ibu ini susah untuk disebutkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ibu ini harus kena operasikan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ibu jangan pergi ke sana, ke kondangan sana. Kenapa? Udah nggak usah datang lagi. Kenapa? Macetnya total. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hati-hati, semua sembako akan naik, semua akan naik. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apapun berita, jawab yang menakutkan. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu pertama. Dua, tolong sampaikan kepada siapapun ini mendapatkan dari guru kamu. Jadi caranya, iya. Kalau ibu bapak pengen keinginan untuk melakukan hajat, apa saja, mau punya anak, mau apa, kira-kira bunda bangunlah paling tidak 1 jam sebelum subuh. Bagusnya 2 jam sebelum subuh, atau 1 jam setengah sebelum subuh. Lalu apa? Kerjakan sholat. Kalau bangun 1 jam sebelum subuh, lakukan sholat setengah jam. Setelah setengah jam, istighfar, doa apa yang diinginkan. Istighfar, doa, istighfar setengah jam lagi. Ada subuh, lakukan, jangan putus. Semoga sebelum 6 bulan sudah terkabul keinginannya. Kalau bangun 2 jam sebelum subuh, 1 jam bikin sholat, 1 jam bikin istighfar dan doa. Istighfar, lanjutkan semuanya. Semoga yang belum punya anak Allah berikan keturunan. Yang belum dapat jodoh semoga segera dapatkan jodohnya. Itu yang dilakukan. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang terindah sebelum subuh. Saya paham itu Bapak. Lakukan. Ya, kalau ada yang mengatakan, kenapa belum lakukan itu? Kenapa saya belum dapat jodoh? Lakukan itu. Kenapa saya belum punya anak? Lakukan itu. Kenapa itu? Lakukan itu. Lakukan itu. Ini adalah keindahan yang buat dia. Coba lakukan. Katakan para ulama. Coba lakukan. Munajat itu memintanya kepada siapa? Allah. Bagi 2 waktunya. 1 untuk doa, untuk sholat. Yang setengahnya lagi untuk apa? Istighfar dan doa. Lakukan. Semoga berhasil apa yang ini. Dan ini, masya Allah sudah banyak para sahabat-sahabat mempraktikkan sekali. Ya, lakukan. Ini adalah gambarannya. Ya, doa kepada Allah. Kenapa? Sholat ini adalah kalimatnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qumil laila illa qalila isbahu aw muslimu qalila aw zid al warqil qur'ana tartila. Bahkan ada dalam perkataan kalimatnya, inna nasi'atal laili hiya asyaddu waqaw wa aqwa qila. Ketika membaca Quran di waktu itu lebih dekat dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Ini gambarannya, ya, lakukan. Terus selanjutnya yang terakhir tadi apa? Doa merubah takdir. Doa merubah takdir. Iya, tapi tidak lepas daripada takdir yang ada. Jadi takdirmu sudah tertulis. Perpindahan itu dalam takdir juga. Jadi pahami Bapak. Misalnya takdir ini mudah-mudahan saya sampaikan 2 menit atau 3 menit. Lihat gambaran ini.
Apakah doa merubah takdir? Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Jadi doa itu merubah takdir benar, tapi perubahan dengan doa itu dalam takdir Allah. Saya paham mudah? Perubahannya dengan doa. Contoh ini. Dalam takdir, dia keluar rumah injak paku yang sudah berkarat dan bengkak dan harus ke dokter, habis biaya sekian juta dan akhirnya amputasi. Takdir. Ya, dia keluar. Tiba-tiba dia doa. Doanya bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus lagi, karena dia doa keluar rumah, maka aku jadikan dia selamat dari injakan paku. Dirubahkan takdir yang pertama, tapi dalam takdir lain. Jadi tidak ada gini, dia akan keluar rumah injak paku dan berkarat dan akhirnya berobat ke dokter, habis jutaan rupiah dan akhirnya amputasi. Tiba-tiba, dan aku tidak jadikan hal itu dia selamat. Tidak ada. Allah langsung katakan dan kamu selamatkan. Pasti kata-katanya karena dia doa aku selamatkan. Saya paham juga. Itu gambarannya. Dia akan tertipu di kantor sekian juta oleh temannya. Tiba-tiba karena doa istrinya aku selamatkan. Dia akan jatuh, misalnya dari sepeda, waktu naik sepeda dan dia akan patah tulangnya. Tapi doa ayahnya sebelum dia berangkat, maka aku selamatkan. Semuanya ketika ada perubahan itu diawali dengan kata-kata doa. Maka tidak ada mungkinnya kalau kita berbanyak doa. Bisa dipahami? Doa dan doa dan doa. Allahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kajian tausiah hari ini, yaitu dengan tematik tadi, yaitu mustahil bagi Allah yang telah diberikan intisari, yaitu doa, yaitu meminta langsung, dan munajat adalah muqaddimah, pembuka di awal doa. Syarat doa adalah ikhlas doanya kepada Allah, yang kedua yakin doanya dikabulkan, yang ketiga hanya Allah yang dapat mengabulkan, dan yang keempat jangan buru-buru punya kesimpulan. Terima kasih Abi Tauhiyani. Ketika kami mohon pimpin doa penutup. Saya Prabu Haji, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya wal iman. Allahumma shfi maradal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna 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 ya Latif Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullahu khairan atas istiqamahnya yang berbuat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau berfoto sama lagi kami persilakan. Ibu Nurul Dayah, Ibu